Halo anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Ratih Nur. Mari kita belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Materi ajar kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Pernahkah kalian melihat surat lamaran pekerjaan? Atau pernahkah kalian membuat surat lamaran pekerjaan? Jika belum tahu, marilah kita belajar bersama-sama. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah jenis surat pribadi resmi, permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut jenis pembuatannya. Yang kedua, berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Jenis surat lamaran pekerjaan yang kedua berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu berisi informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Bagaimana sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan? Nah, dalam surat lamaran pekerjaan terdapat unsur-unsur yang tidak boleh dihilangkan, seperti menulis tempat dan tanggal surat dibuat. Langkah pertama yang dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan yaitu 1. Menulis tempat dan tanggal penulisan surat lamaran pekerjaan. Biasanya ditulis di pojok kanan atas. Contoh, Ngawi, 21 Juni 2002. Yang kedua, perihal. Berisi lamaran pekerjaan. Ditulis dengan inisial huruf besar dan diakhiri titik. Yang ketiga, lampiran. Berisi memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya sebanyak 5 lembar. Contoh, lampiran 5 lembar. Yang keempat, alamat surat. Alamat surat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris. Yang kelima, ada salam pembuka, yaitu ucapan hormat dimulai dengan kata dengan hormat sebagai pembuka surat formal. Yang keenam, isi surat terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada paragraf pembuka berisi hasil informasi yang kita terima dari informasi lowongan pekerjaan atau inisiatif sendiri. Yang kedua, paragraf isi berisi identitas diri dan alasan pelamar. Yang ketiga, paragraf penutup berisi ucapan terima kasih dan harapan untuk diterima. Sistematika yang ketujuh ada salam penutup, dan yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan.
Kesimpulan sistematika surat lamaran pekerjaan terdiri atas A. Data fisik surat, terdiri dari tanggal penulisan surat, hal atau perihal, lampiran, dan alamat surat. B. Data isi surat, berisi salam pembuka, alinea pembuka, alinea isi, dan salam penutup. Yang C. Data penanggung jawab surat, berisi nama jelas dan tanda tangan pelamar. Unsur isi surat lamaran pekerjaan terdiri atas A. Identitas pelamar, terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat pelamar. Yang B. Maksud dan tujuan, berisi alasan pelamar mengajukan permohonan. Yang C. Lampiran, berisi dokumen pendukung. Dalam menuliskan surat lamaran pekerjaan, usahakan jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai kaidah ejaan, kemudian kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Memakai kata-kata sopan, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kata yang digunakan mengandung bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Demikianlah pengertian jenis, isi, dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita jadikan acuan membuat surat lamaran pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.